Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Nur Kamarudin. Yang kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan masih sekaitan dengan sistem basis data. Yaitu kita lanjutkan pada pertemuan ketiga ini terkait dengan pemodelan basis data yang pertama, yaitu Entity Relationship Diagram atau yang biasa dikenal dengan ERD. Nah, teman-teman yang saya hormati, pemodelan basis data ini terdapat dua jenis. Pertama, modelnya adalah model ERD, yang kedua adalah model normalisasi. Nah, untuk kali ini, video tutorial kali ini, pembahasannya kita batasi untuk ERD terlebih dahulu. Nah, sementara normalisasi akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Nah, untuk ERD sendiri, ini adalah model yang menggambarkan hubungan atau relasi antar entity yang bersifat top-down. Nah, teman-teman, kita lihat pembahasan atau pokok bahasan pada tutorial kali ini. Nanti insya Allah akan diberikan penjelasan pada teman-teman tentang definisi ERD. Berikutnya yang kedua, notasi atau simbol ERD itu seperti apa. Kemudian dicontohkan ERD-nya. Kemudian dibahas nanti tentang kardinalitas atau derajat relasi. Yang berikutnya tahapan ERD. Oh ya, yang untuk contoh kasus ini mohon maaf teman-teman, ini kayaknya mesti kita pending dulu di pertemuan 3 ini. Insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan yang keempat. Oke, karena contoh kasus butuh penjelasan yang detail, maka izin kita pending dulu ya. Jadi supaya videonya jelas ya, step-stepnya gitu. Oke, kita lihat yang pertama. Jadi ERD merupakan salah satu bentuk pemodelan basis data yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Untuk pengertiannya, entity relationship itu adalah salah satu metode pemodelan basis data yang menggambarkan hubungan atau relasi antar entity dalam bentuk diagram yang bersifat top-down. Kita lihat contohnya teman-teman atau modelnya seperti ini. Entitas nanti dihubungkan dengan entitas yang lain, kemudian setiap hubungan itu nanti biasa dikenal dengan relationship, dan setiap entitas biasanya mempunyai beberapa atribut, dan salah satunya nanti atribut kunci, nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, setiap relasi pasti biasanya memiliki derajat atau yang biasa dikenal dengan kardinalitas. Contohkan seperti ini, ada satu ke banyak, kemudian banyak ke satu atau satu ke banyak, dan lain sebagainya nanti juga akan dibahas pada slide berikutnya. Ini contoh teman-teman. Nah, berikutnya kita lihat entitas itu apa, kemudian atribut itu apa, relationship itu apa. Oke, kita lihat satu persatu dulu. Untuk yang pertama, entitas. Entitas itu kalau di model tadi digambarkan dengan model apa namanya, bentuk yang persegi panjang ya, persegi panjang. Dari diagram seperti ini digambarkan dengan persegi panjang. Entitas itu adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Entitas juga dapat diartikan sebagai individu yang mewakili suatu yang nyata gitu ya. Ini bisa nanti contohnya orang, benda, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya atribut. Nah, atribut itu yang ini tadi teman-teman, bulat oval ini. Kita lihat penjelasannya. Atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas. Atribut digambarkan dalam bentuk lingkaran atau elips yang kita berikan tadi modelnya. Kemudian atribut yang unik gitu ya, yang menjadi kunci entitas atau key biasanya diberi dengan garis bawah. Oke, nanti ini teknisnya di contoh nanti kelihatan. Kemudian kita lihat relasi atau hubungan. Ya, hubungan yang mana itu? Ini ya, relasi, relationship.
Tengok penjelasannya. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atribut dinyatakan dalam bentuk garis atau digambarkan dalam bentuk garis seperti itu. Kita contoh, kita lihat contoh ERD ini teman-teman. Nah, untuk mahasiswa, misalkan punya ini penggambarannya mahasiswa mengambil KRS gitu ya. Contoh, dan mahasiswa ini satu mahasiswa bisa ngambil banyak KRS kan gitu ya. Hubungannya seperti ini, one to many. Ini contoh, jadi setiap entitas punya atribut. Nah, ini yang kunci NPM atau NIM, misal seperti itu. Kemudian yang kunci ini biasanya sifatnya unik teman-teman, yang membedakan dengan yang lain. Artinya kalau nama ini kan umum, misalkan si A punya nama misalkan Budi. Nah, nanti ada lagi temannya punya Budi, nah nama Budi tapi embel-embel belakangnya lain. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai kunci karena tidak unik. Lalu KRS ini punya entitas entitas KRS punya atribut juga ya, diambil dari atribut sini NPM dan atribut kode mata kuliah. Jadi di sini ada mata kuliah kemudian disajikan dalam KRS, hubungannya one to many juga. Kalau di sini ada kode MK, kode mata kuliah ini yang unik gitu ya, yang unik. Kemudian di sini menjadi kunci tamu ya. Ini kita contohkan. Kemudian teman-teman, kita lihat lagi atribut kunci dan atribut deskriptif. Penjelasan lebih lanjut dari yang tadi. Dalam sebuah himpunan entitas harus dapat membedakan mana atribut yang berfungsi sebagai kunci dan mana yang bukan kunci. Berarti kalau kita lihat dari contoh tadi, yang kunci ini yang unik seperti yang saya jelaskan tadi, yang bukan kunci disebut sebagai atribut deskriptif ya. Yang atribut deskriptif itu mendeskripsikan dari entitas tadi. Nah, gitu. Contohnya ini banyak, ini ada nama, gender, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya, itu sebagai atribut deskriptif. Yang unik kuncinya adalah yang paling unik itu adalah sebagai kunci yang tidak mungkin sama gitu ya antara entitas data satu dengan data yang lain. Misal si Budi tadi, Budi yang pertama NIM-nya sekian, Budi yang kedua NIM-nya sekian, jadi tidak mungkin sama. Contoh. Kemudian kita lanjut dengan derajat relasi atau kardinalitas. Kita lihat dari contoh tadi teman-teman, ini ada derajat relasinya ada dua, one to many gitu ya. Kita lihat many to one, kemudian banyak ke banyak atau many to many. Nah, biasanya nanti yang derajat ini, many to many ini nanti akan diuraikan lagi. Ya, kalau seandainya ada, diuraikan ke bentuk one to many atau many to one. Oke. Kita lanjut ke tahapan ERD atau tahapan pembuatan ERD. Tahap pertama pada desain sistem informasi menggunakan model ER adalah menggambarkan kebutuhan informasi atau jenis informasi yang akan disimpan dalam database. Jadi ini teman-teman diminta untuk menggambarkan, mendeskripsikan bagaimana alur ceritanya, seperti itu ya. Kemudian tahap berikutnya disebut desain logis, di mana data dipetakan ke model data yang logis. Nah, jadi ini nanti diuraikan dulu, lalu akan dibuat menjadi simbol, kayak yang tadi kita contohkan. Kemudian di dalam ERD kita kenal metodologinya, atau kalau saya biasa menyebut algoritmanya gitu ya, atau langkah-langkahnya bagaimana. Metodologi langkah-langkahnya.
Kita lihat yang pertama, ini nanti ada 10. Jadi yang pertama itu menentukan entitas, kemudian menentukan relasi, gambarkan ERD sementara, kemudian isi kardinalitasnya. Setelah itu buat atribut, tentukan kunci utamanya, deskripsinya juga, gitu kan, atribut deskripsi. Kemudian lanjut ke gambar ERD berdasarkan kunci, kemudian menentukan atribut, kemudian pemetaan atribut. Selanjutnya yang ke-9, gambarkan ERD dengan atribut. Lalu yang terakhir kita cek hasilnya apakah sudah sesuai apa belum. Oke, dalam metodologi ini nampaknya pembahasan kita di video tutorial kali ini sampai di sini dulu teman-teman. Insya Allah kita akan masuk ke contoh kasus, namun pada video tutorial berikutnya. Insya Allah akan dipandu teman-teman melalui contoh kasus ini bagaimana menyelesaikan ke dalam bentuk atau menggunakan langkah-langkah ERD yang kita sebutkan ada 10 langkah tadi. Jangan kemana-mana, tetap setia di channel kami, terus dukung channel kami dan mudah-mudahan dapat terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, hidupkan loncengnya, karena sewaktu-waktu nanti dapat teman-teman ikuti update terbaru video dari kami. Berikutnya like, share, dan download gitu ya, dan lain sebagainya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi insya Allah di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.